Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana budaya Islam tetap eksis dan relevan di tengah perkembangan era digital, khususnya dalam perspektif pendidikan agama Islam. Untuk latar belakang, era digital mengubah pola belajar dan berinteraksi. Selanjutnya, media digital mempengaruhi budaya dan nilai. Dan terakhir, pendidikan agama Islam menghadapi tantangan sekaligus peluang. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia. Pendidikan agama Islam dituntut mampu merespon perubahan ini tanpa kehilangan nilai-nilai dasar keislaman. Konsep budaya Islam. Budaya Islam bukan hanya tradisi, tetapi mencakup sistem nilai, akhlak, dan cara berpikir yang bersumber dari ajaran Islam. Beberapa konsep yang terkandung dalam budaya Islam, yang pertama, adanya sistem nilai yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tetap mengedepankan akhlak, adab, dan tradisi keilmuan. Yang ketiga, mencakup praktik ibadah dan muamalah. Dan yang keempat, memiliki warisan pesantren dan umat Islam. Era digital ditandai dengan kemudahan akses informasi dan interaksi tanpa batas ruang maupun tanpa batas waktu, yang nantinya sangat mempengaruhi pola keberagaman. Maka dalam era digital ada yang namanya karakteristik era digital. Yang pertama, akses informasi yang lebih cepat. Yang kedua, media sosial yang lebih masif. Yang ketiga, digitalisasi pendidikan. Dan yang keempat, ada globalisasi budaya. Dalam perspektif Islam, teknologi bersifat netral. Nilainya ditentukan oleh bagaimana manusia memanfaatkannya. Maka dalam perspektif Islam, itu ada beberapa yang harus diketahui. Yang pertama, ada Al-Quran dan kitab digital. Itu yang merupakan salah satu bentuk Islam dalam teknologi. Yang kedua, adanya aplikasi ibadah. Yang ketiga, kajian dan dakwah online. Dan yang keempat, e-learning PAI atau pendidikan agama Islam. Budaya Islam tidak hilang, tetapi bertransformasi. Dakwah dan literasi Islam kini hadir dalam bentuk digital. Maka ada beberapa bentuk budaya Islam di dalam era digital. Contohnya yang pertama, adanya dakwah digital. Yang kedua, literasi keislaman berbasis teknologi. Yang ketiga, ada konten Islami kreatif. Dan selanjutnya juga ada digitalisasi kitab klasik. Peran pendidikan agama Islam. PAI memiliki peran strategis dalam membimbing peserta didik agar cakap digital sekaligus berakhlak Islami. Maka peran pendidikan dalam Islam yang pertama membentuk akhlak digital peserta didik. Kedua, menanamkan etika bermedia. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai Islam dan teknologi. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan literasi digital Islami. Tentunya dalam era digital ada juga tantangan budaya Islam. Tanpa penguatan nilai, era digital berpotensi melemahkan budaya Islam dan juga bisa melemahkan karakter peserta didik. Maka salah satu tantangannya adalah yang pertama, adanya konten negatif atau konten yang berbau hoax. Selanjutnya ada tantangannya dapat menjadikan lunturnya ada bermedia. Selanjutnya adanya sekularisasi nilai. Dan terakhir, ketergantungan teknologi. Selalu bergantung pada teknologi. Maka dalam era digital
tentunya kita semua harus memiliki etika. Islam mengajarkan etika bermedia yang menekankan kejujuran, bertanggung jawab, dan kemaslahatan umat. Adapun salah satu etikanya adalah yang pertama tabayun atau klarifikasi informasi. Yang kedua menjaga lisan dan tulisan. Yang ketiga bertanggung jawab dalam bermedia. Dan yang terakhir berniat untuk dakwah dan kemaslahatan. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Nah, dengan integrasi nilai Islam dan teknologi, budaya Islam akan tetap hidup, adaptif, dan bermakna di era digital. Maka kesimpulannya, budaya Islam tetap relevan di era digital. Teknologi adalah sarana penguatan nilai, dan pendidikan agama Islam berperan sebagai sentralnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.